warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas muqaddimah dari apa yang disampaikan oleh beliau tentang definisi sunnah. Telah berlalu pembahasan tentang definisi sunnah, di mana secara ringkas beliau menyebutkan bahwa sunnah itu maknanya adalah tariqah atau jalan, entah itu jalan yang baik atau jalan yang buruk. Ini makna secara bahasa. Kemudian di ta'rifus sunnah fil istilah, adapun secara istilah syar'i, sunnah itu memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung siapa yang mengucapkannya dan dalam pembahasan apa. Ini yang kemarin belum kita sampaikan, yaitu ta'rifus sunnah fil istilah, definisi sunnah menurut istilah. Kata beliau, yakhtalifu ma'na sunnati bihasabil gharad alladhi uniya bihi kullu ta'ifatin min ahlil ilm. Makna sunnah itu berbeda-beda tergantung dari ulama siapa yang membicarakan tentang sunnah ini. Fahiya indal muhaddithin, adapun dari kalangan ulama-ulama ahli hadis, maka sunnah itu maknanya adalah ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyah au siratin ba'dal bi'tsah wa qad yadkhulu au yudkhalu ba'du ma qablaha. Yaitu menurut ahli hadis, sunnah itu maknanya adalah segala sesuatu yang diriwayatkan tentang Nabi. Ya, apapun pokoknya membicarakan tentang Nabi itu namanya sunnah. Entah itu ucapannya beliau atau perbuatan beliau atau takrir, persetujuan beliau, atau sifat-sifat beliau, baik itu sifat perangainya, akhlaknya, atau sifat fisiknya, atau sejarah beliau sebelum beliau diutus menjadi nabi. Dan sebagiannya memasukkan sunnah itu juga, yakni sebelum diutusnya atau sebelum diutusnya Nabi SAW. Ini sebagian ulama saja yang memasukkan sunnah itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Intinya kalau ahli hadis berbicara tentang sunnah, maka sunnah itu artinya adalah apapun yang berkaitan dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia indal usuliyin, adapun kalau sunnah ini dibicarakan oleh para ulama usul, yakni para ulama-ulama al-usul, beliau atau para ulama-ulama usul menegaskan bahwa sunnah itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Sunnah itu artinya adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapannya Nabi. Wa yakhtalifuna fil ham fayudkhiluhu ba'duhum fiha wa yarudduhu ba'duhum fiha. Nah, para ulama usul mereka berbeda pendapat tentang keinginan Nabi. Apakah keinginan Nabi ini masuk di dalam lingkup sunnah? Sebagiannya memasukkan, sebagiannya tidak memasukkan. Intinya para ulama usul ini mereka hanya melihat ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi untuk kemudian dibangun di atasnya kaidah-kaidah usul. Ya, untuk kegunaannya itu dibangun di atasnya kaidah-kaidah usul. Maka ini lebih menyempit lagi daripada yang sebelumnya. Ya, lebih mengerucut lagi daripada yang sebelumnya. Wa indal fuqaha, adapun menurut para ulama ahli fikih, sunnah itu adalah ma yuqabilul wajib. Sunnah itu yang menjadi sandingannya wajib. Wa hiya ma dallal khitab ala talabihi talaban ghairu jazim. Yakni dalil-dalil yang menunjukkan perintah, yang menunjukkan tuntutan, namun tidak ditekankan. Ya, sunnah itu kalau menurut fikih ya sunnah yang seperti kita atau seperti orang-orang Indonesia pahami. Yakni secara nilainya, ini secara nilai yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah itu adalah secara nilainya orang yang mengerjakannya karena dia mengikuti Nabi SAW, karena ketaatannya kepada Nabi SAW atau kepada Allah dan Rasulnya, maka yang mengerjakannya ini akan mendapatkan pahala. Tapi yang meninggalkannya wala yu'aqab, tidak diberi hukuman, tidak diberi siksa. Adapun maknanya sunnah ini dari sisi fikih adalah ma talabahu asy-syari' talaban ghairu jazimin, yaitu apa-apa yang dituntut oleh syariat namun tuntutannya itu tidak ditekankan. Itu maknanya. Adapun tadi apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, ini nilainya. Ya, itu bukan definisi sunnah, tapi nilai sunnah dari sisi fikih. Wa turadifu 'inda katsirin minal usuliyin al-mandub wal mustahab wat tatawwu' wan nafilah. Nah, sunnah ini juga semisal maknanya seperti mandub atau mustahab atau tatawwu' atau nafilah. Nah, itu juga semakna. Intinya sunnah seperti yang kita sampaikan tadi. Dan kemudian berikutnya kata beliau, wasababu ikhtilafi istilahil ulama fi makna sunnah raji'un kama taqaddama ila ikhtilafihim fil gharad alladhi unya bihi kullu ta'ifatin minhum. Kenapa kok berbeda-beda makna sunnah ini? Ada yang kurang di sini, ada disebutin sama beliau. Sunnah menurut ulama-ulama yang berbicara tentang akidah. Apa berarti? Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Kalau ada ulama membahas tentang akidah, maka sunnah yang dimaksud di situ adalah lawan dari bid'ah. Ya, sunnah yang dimaksud di situ adalah lawan dari bid'ah. Makanya ketika disebut ahlus sunnah, berarti orang-orang yang berjalan di atas ajarannya Nabi, bukan berjalan di atas bid'ah. Jangan dibilang ahlus sunnah itu yang cuman ngerjakan yang sunnah-sunnah saja. Jadi kalau sholat cuman sholat qobliyah sama ba'diyah saja, sana ahlus sunnah. Puasanya cuman puasa Senin Kemis, Ramadan gak poso, karena bukan ahlul wajib. Iya. Nah, itu ada jokes dari ahlul bid'ah kayak gitu.
Langsung saja kita bahas pembahasan berikutnya. Al-faslul awal manzilatus sunnatin nabawiyah. Pasal yang pertama yaitu kedudukan sunnah nabawiyah. Ini sebagai info juga atau penekanan juga, ini kita murojaah ya. Bukan kita bahas secara rinci, karena pembahasan rinci sudah dibahas sama Ustadz Nasir. Jadi ini murojaah saja. Dalam pasal ini ada 8 mabhath, ada 8 pembahasan tentang manzilatus sunnah, kedudukan sunnah. Pembahasan yang pertama adalah itsbatu ismati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanu haqqihi minal mahabbah wat ta'ah wat ta'zim. Yaitu penetapan tentang kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang hak Nabi untuk beliau itu agar dicintai, kemudian ditaati dan diagungkan. Ini pembahasan yang pertama dari bab ini. Kemudian pembahasan yang kedua, wujubu ta'zimi sunnatil musyarrafah wal qabul wat taslim war ridha bi kulli ma ja'at bihi. Pembahasan kedua dari bab ini adalah wajibnya mengagungkan sunnah yang mulia ini. Wajibnya menerima sunnah ini, kemudian tunduk dengan sunnah ini, dan ridho dengan sunnah ini, ya, atau dengan apapun pokoknya yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib diterima, wajib tunduk, dan wajib untuk ridho dengan itu semuanya. Kemudian yang ketiga, ada mutaqaddum baina yadayillahi wa rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ketiga dalam bab ini adalah tentang larangan untuk mendahului firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mendahulukan ucapan selain Allah dan Rasulnya di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, bayanu syarafi ilmil hadith wa makanatul muhadditsina fil ummah. Pembahasan yang keempat adalah penjelasan tentang mulianya ilmu hadis dan juga kedudukan para ahli hadis di tengah umat. Pembahasan yang kelima, bayanu manzilatis sunnah fil Qur'anil Karim, penjelasan tentang kedudukan sunnah di dalam Al-Qur'an. Pembahasan yang ketujuh, bayanu manzilatis sunnah fil haditsin nabawi, penjelasan tentang kedudukan sunnah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, bayanu manzilatis sunnah inda sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum, penjelasan tentang kedudukan sunnah oleh para tabi'in, di sisi para tabi'in atau para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya. Dan yang terakhir, ijma'ul ummah ala manzilatis sunnah, kesepakatan umat tentang mulianya kedudukan sunnah ini. Ini 8 pembahasan dalam bab ini. Langsung saja masuk ke al-mabhatul awal, pembahasan yang pertama, itsbatu ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanu haqqihi minal mahabbah wat ta'ah wat ta'zim. Penetapan tentang kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang hak beliau untuk dicintai, untuk ditaati, dan untuk diagungkan. Dan kata beliau, innallaha ta'ala lamma khalaqal khalqa lam yakhluq al khalqa abathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk dengan sia-sia, dengan percuma. Bal khalaqahum li hikmatin 'azimah wa hiya ibadatuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan hikmah yang sangat agung, yaitu agar mereka beribadah kepadanya. Qala jalla sya'nu, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun, kata Abdullah bin Abbas, liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Walam yatruk azza wa jalla ibadahu hamlan bal arsala ilaihim rusulah.
Kemudian ketika Allah menciptakan makhluknya dan Allah inginkan, Allah jadikan tujuan diciptakannya makhluk itu untuk menyembahnya, maka Allah tidak begitu saja membiarkan makhluknya ditinggal dak. Oh, pokok ditinggal dak ya? Hah? Dibiarkan ya. Wis digeletakno ngono lah. Wis terus pokoknya kon nyembah aku gitu. Enggak. Allah nyuruh untuk beribadah kepadanya, tapi bukan berarti Allah membiarkan manusia beribadah dengan caranya sendiri. Namun Allah mengutus kepada mereka rasul-rasulnya. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang seruan para rasul ini kepada umatnya, an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wa ja'alallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamar rusul. Kemudian Allah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Arsalahu lin-nasi kafa. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara total. Ya, secara umum. Sebagaimana atau tidak sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau yang diutus hanya kepada umatnya masing-masing. Kata Nabi SAW, "Kanal anbiya bu'ithu ila qaumihim khassah wa bu'ithu ila nasi 'amah." Dahulu para nabi sebelumku mereka diutus kepada kaumnya secara khusus, akan tetapi aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia secara total. Wa akmala lahu wa li ummatihi din, dan Allah menyempurnakan bagi Nabi SAW dan bagi umatnya, Allah sempurnakan agama ini. Wa atamma alaihim an-ni'mah, dan Allah sempurnakan atas mereka nikmat-nikmatnya. Wa khassahu ta'ala wa jalla bi khasa'isa mayyazahu biha ala jami'il anbiya war rusul. Dan Allah khususkan Nabi SAW dengan kekhususan-kekhususan yang menjadikan Nabi istimewa. Yang Allah istimewakan Nabi SAW dengan kekhususan itu jika dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Apa tadi kekhususan, keistimewaan Nabi jika dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum beliau? Ada 5 yang disebutkan oleh Nabi dalam satu redaksi hadis. Tadi sudah saya sebutkan satu. Ya, tadi sudah saya sebutkan satu, yaitu Nabi diutus kepada seluruh manusia, sedangkan nabi-nabi sebelum beliau diutus kepada kaumnya. 4 lagi apa? Naam, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Bumi dijadikan untukku, yaitu semuanya suci dan masjid, bisa dipakai untuk ibadah. Kemudian Naam, wa uhillat li al-ghanimah, dihalalkan atasku ghanimah. Terus nanti di hari kiamat Naam, asy-syafa'ah dan ar-ru'b, yaitu asy-syafa'atul uzma dan rasa takut, ar-ru'b, yang Allah berikan kepada musuh masirata syahr, 1 bulan sebelum perjalanan. Tapi ini sebagian di antara kekhususan Nabi SAW dari semua nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian kata beliau, wa irsaluhu sallallahu alaihi wasallam ni'matan imtanna biha ala hadhil ummah fi ayatin katsiratin. Dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan tentang hal ini, seperti di dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Allah, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang tugas Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya
dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Dan Rasul ini yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Hikmah maksudnya adalah as-sunnah, ya, mengajarkan Al-Quran dan as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka ini sebelumnya dalam kondisi yang tersesat. Maka diutusnya Nabi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Wa hajatun nas ilal imani bihi wal akhdhu bima jaa bihi minad din asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Dan kebutuhan manusia, ya, butuhnya manusia akan Nabi SAW itu lebih daripada kebutuhan manusia akan makanan mereka dan minuman mereka. Jadi manusia membutuhkan Nabi, membutuhkan ilmu, membutuhkan sunnah, itu lebih daripada kebutuhan mereka akan makan dan minum. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih rinci tentang hal ini. Waqad aujaballahu ta'ala li nabiyhi huquqan wa wajibat jaa bayanuha fil kitabi was sunnah atamma bayanin. Dan Allah mewajibkan kepada Nabi, dan Allah mewajibkan kepada umat atau kepada manusia untuk atau Allah mewajibkan kepada manusia dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Nabi SAW. Ada hak-hak Allah, jadikan Nabi ini memiliki hak yang harus ditunaikan oleh umat manusia. Yang mana hak-hak Nabi ini sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat sempurna sekali. Apa hak Nabi yang harus kita tunaikan? Wa yalzam man yadinu bihadad din an yuhita bihadhihi al-huquq ma'rifatan wa yaltazimu biha i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Maka wajib bagi siapapun yang beragama dengan agama ini, yakni bagi orang Islam, untuk dia mengetahui hak-hak Nabi SAW. Setelah dia mengetahuinya, dia komitmen dengan hak itu, dia tunaikan hak Nabi SAW, baik secara keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan. Ya, ada tuntutan secara keyakinan hak Nabi secara keyakinan, ada yang secara lisan dan ada yang secara perbuatan anggota badan. Maka semua itu harus ditunaikan hak-haknya itu. Wa jumlatul huquqil wajibah lahu raji'atun ila makna syahadati syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa maknal imani bihi. Dan hak-hak Nabi yang wajib kita tunaikan itu secara umum kembali kepada makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kembalinya kepada makna syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dan makna mengimani Nabi SAW. Itu berputar di situ. Idh makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, yakni makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh beliau, masuk akal ataupun enggak masuk akal. Sepanjang itu diinformasikan, dikabarkan oleh Nabi SAW, wajib dibenarkan. Enggak perlu diproses pakai akal. Masuk akal apa enggak? Enggak ada. Ini orang-orang liberal, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang satu spesies dengan mereka, yang sukanya menimbang segala sesuatu dengan akal. Itu Anda nggak bisa bayangkan kalau mereka hidup di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi mengucapkan sesuatu yang akal mereka nggak bisa menerima itu, masa berani mereka mengatakan, "Si ya Rasulullah, tak pikir disik." Pantas nggak orang Muslim ngomong kayak gitu? "Si ya Rasulullah, tak pikir-pikir disik. Kalau nanti masuk di akal saya terima ini ucapanmu ini. Tapi kalau enggak ya walafu, ya sepurani, Allah ya walafu, mohon maaf saya nggak bisa menerimanya."
Ya, maka ini penyimpangan orang-orang yang taqdimul akal ala naql. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Hakikat mereka seperti itu. Kalau ketemu sama Nabi, berani nggak mereka mengatakan, tak pikir-pikir dulu. Padahal seorang muslim yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensi yang harus dia tunaikan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah membenarkan apapun yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi ini yang pertama, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi SAW apapun yang beliau perintahkan. Yang beliau perintahkan ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kemudian makna syahadat Muhammadun Rasulullah adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan apa yang dilarang oleh Nabi bisa haram dan bisa makruh. Ya, itu bentuk ketaatan kepada Nabi, bentuk menunaikan hak Nabi. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan yang ke berapa ini? 4 berarti. Yang keempat adalah yaitu tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak boleh beribadah kepada Allah, haram hukumnya beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti kalau itu nggak diajarkan oleh Nabi, nggak disyariatkan oleh Nabi, maka kembali hukumnya apa berarti? Ibadah kepada Allah terlarang, nggak boleh. Makanya dari sini para ulama membangun kaidah al-aslu fil ibadah al-man'u wal hadar. Hukum beribadah, ya hukum melaksanakan ibadah kepada Allah secara asal hukumnya adalah terlarang, nggak boleh, ya, kecuali apabila ada dalil baru kemudian berubah statusnya menjadi disyariatkan. Baik, antum kalau tadi melihat atau mendengarkan definisi beliau syahadat anna Muhammadan Rasulullah dengan 4 poin tadi, yaitu tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ini antum dapati di dalam kitab apa? Pernah mendapatkan materi ini dalam kitab apa? Tapi ini juga disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ada yang lebih ringkas lagi. Ya, al-usul ats-tsalatsah. Ya, ini disebutkan dalam al-usul ats-tsalatsah. Kemudian kata beliau, wa hadza huwa ma'nal imani bihi. Inilah makna mengimani Nabi SAW. Yaitu tadi makna mengimani Nabi. Idzil imanu bihi yakni tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi. Karena makna iman adalah tasdiq, membenarkan, kemudian ta'atuhu, mentaatinya, wa ittiba'u syari'atihi, dan mengikuti syariatnya. Ya, itu makna iman kepada Nabi SAW. Amma tasdiquhu fayatadamman itsbatu nubuwwatihi wa tasdiquhu fima jaa bihi wa anna ma jaa bihi min indillahi yajibu ittiba'uhu. Adapun makna dari tasdiq, membenarkan Nabi SAW, itu mencakup di dalamnya itsbatu nubuwwatihi, menetapkan kenabian beliau. Ini meyakini bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tasdiquhu fima jaa bi, membenarkan apapun yang dibawa oleh Nabi SAW, baik ucapannya, perbuatannya, dan yang lainnya, dibenarkan. Dan meyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Nabi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari karangan beliau,
bukan dari hawa nafsu beliau, tapi itu dari Allah Azza wa Jalla, dan kemudian diikuti, ittiba, mengikutinya. Wa amma ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi, adapun mentaati Nabi dan mengikuti syariatnya, fata'ni al-inqiyad lahu sallallahu alaihi wasallam bi fi'li ma amar wajtinabi ma naha anhu wa zajar imtithalan liqaulihi ta'ala. Adapun mentaati beliau dan mengikuti syariatnya, maksudnya adalah patuh kepada beliau, mematuhi beliau dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan beliau dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh beliau. Maka mengikuti syariat Nabi, ittiba kepada Nabi, itu bisa dari 4 sisi atau 2 sisi aja. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah ini terbagi lagi menjadi 2. Apa dan apa? Wajib dan sunnah, mandub. Adapun mengikuti Nabi dari sisi meninggalkan larangan ada 2 juga, yaitu haram dan makruh. Maka dari sini tidak dikatakan mengikuti Nabi SAW dari sisi mubah. Ya, dari sisi mubah itu tidak dikatakan ittiba. Ya, tidak dikatakan mengikuti Nabi SAW. Kecuali apabila yang mubah ini dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan yang perintah atau sarana untuk meninggalkan yang larangan. Baru di situ bernilai ibadah. Tapi kalau cuma sebatas mubah, maka itu tidak dinilai mengikuti Nabi, tidak dinilai ibadah di situ. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau mengatakan bahwa beribadah dengan cara mubah, beribadah dengan perbuatan yang mubah, itu bid'ah di dalam agama. Ya, melaksanakan suatu ibadah kepada Allah dengan mubah, dengan cara yang mubah, itu bid'ah di dalam agama. Ya, contoh misalnya, ini lagi di restoran, lagi di depot, di warung. Kok tambah turun? Restoran, depot, warung. Ya segitulah pokoknya tempat makan. Disodorkan menu kepada Anda. Ada kebuli, ada biryani, ada mandi, gitu kan. Kemudian ada seorang mengatakan, enggak, saya enggak mau makan ayam. Ya, saya enggak mau makan ayam. Saya maunya kambing saja. Ini perbuatan apa sih? Makan ayam, makan kambing. Ini dalam sisi syariat mubah. Tapi orang ini dia meninggalkan kambing. Tadi apa tadi? Meninggalkan ayam dan makan kambing ta'abbudan, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hukumnya apa ini dalam syariat? Bid'ah. Menjadikan sesuatu yang mubah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, hukumnya bid'ah. Kecuali apabila itu adalah sarana untuk mendukung dia melakukan yang wajib atau yang sunnah, atau sarana dia untuk meninggalkan yang haram atau mubah. Apa misalnya kalau dengan makan kambing itu? Apa yang bisa didukung di situ? Bisa menegakkan sholat. Apa misalnya? Ya wis itulah, mungkin dengan makan kambing itu dia sehat. Ya, dengan makan kambing itu badannya jadi seger, maka dengan badannya kuat itu dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini baru. Ya, tapi ini sifatnya tabaan, hanya menyertai saja, bukan itu poinnya, bukan itu intinya. Tapi intinya adalah ibadah yang akan dia kerjakan itu. Paham ya jemaah ya? Sama orang tidur hukumnya mubah. Enggak tidur juga hukumnya mubah. Orang mau tidur mau tidak juga hukumnya mubah. Tapi ketika dia tidur dan dia menganggap bahwa tidur saya ini adalah ibadah kepada Allah, maka ini bid'ah. Tuh. Kalau cuman sebatas tidur itu dianggap sebagai ibadah, ini bid'ah.
Tapi kalau tidurnya dia itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ya tidurnya ini bisa berpahala. Saya tidur habis isya supaya nanti bisa bangun malam, ya, supaya nanti subuhnya nggak telat misalnya. Ya, maka tidurnya ini dinilai ibadah. Tapi ibadah yang sifatnya tabaan, mengikuti, bukan inti dari ibadah itu. Paham ya, Pak? Baik. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul datang kepada kalian, maka ambil. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Fayajibu 'alal khalqi ittiba'u syari'atihi wal iltizamu bisunnatihi ma'ar ridha bima qadahu wat taslim lahu. Maka wajib bagi setiap makhluk untuk mengikuti syariat Nabi dan komitmen di atas sunnahnya, disertai dengan ridha terhadap sunnah Nabi dan tunduk terhadap ketentuan atau terhadap syariat Nabi. Wal i'tiqadul jazim anna ta'atahu hiya ta'atun lillah. Kemudian kita meyakini bahwa taat kepada Rasul itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dalam surah An-Nisa, barang siapa yang taat kepada Rasul, sejatinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak bisa kita taat kepada Allah kecuali dengan taat kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada jalan untuk kita taat kepada Allah kecuali melalui Rasul. Tanpa taat kepada Rasul, mustahil seseorang bisa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna ma'siyatahu hiya ma'siyatun lillah. Dan mendurhakai Rasul itu adalah durhaka kepada Allah. Li'annahu huwal wasitatu bainallahi wa bainats tsaqalain fi tablighi risalatillah. Karena Nabi SAW adalah wasitah, penengah, ya, perantara antara Allah dengan makhluk. Dialah yang menyampaikan wahyu Allah, dialah yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama ini kepada makhluk. Wa sa'adhkuru bi syai'in minat tafsil ba'da hadhil huquq idh fi bayaniha bayanun limarkanatis sunnah wa manzilatuha fid din. Kemudian kata beliau, saya akan sebutkan secara rinci sebagian hak-hak Nabi SAW. Karena menjelaskan hak-hak Nabi itu sama saja menjelaskan tentang kedudukan sunnah. Ini kita kan sedang membahas tentang kedudukan sunnah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kedudukan sunnah? Adalah dengan cara kita tahu hak-hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan. Dan kedudukan sunnah ini di dalam agama bagaimana? Tapi di sini ada 5 poin secara rinci hak-hak Nabi SAW. Di sini sebutkan secara global dulu, baru kemudian dirinci satu-satu. Yang pertama, al-imanu bi annahu ballaghar risalah wa akmalaha. Hak Nabi yang pertama adalah mengimani. Kita wajib mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan risalah agama ini dan telah sempurna menyampaikan agama ini. Perfect, tanpa ada cacat, tanpa ada kurang sama sekali. Kau nak sing kelalen. Ya, tidak ada yang terlupakan. Nanti akan ada rincian. Kemudian yang kedua, al-imanu bi'ismatihi. Haknya Nabi yang wajib kita tunaikan adalah kita wajib mengimani kemaksuman beliau. Dengan rinciannya nanti, kayak yang pernah kita singgung itu. Kemudian yang ketiga, wujubu mahabbatihi. Hak Nabi yang ketiga adalah wajib mencintai Nabi. Ya, wajib mencintai Nabi. Bahkan cinta kita kepada Nabi wajib lebih tinggi daripada cinta kita kepada siapa? Kepada diri sendiri. Ya, jangankan kepada istri, anak, orang tua, kepada semua kepada diri sendiri nggak boleh kita lebih cinta diri kita daripada Nabi SAW. Seperti siapa sahabat yang ditegur? Umar ibn Khattab. Kemudian yang keempat, wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi.
Hak yang keempat, wajib mentaati beliau dan wajib komitmen di atas sunnah beliau, menetapi sunnah beliau. Yang kelima, wujubu ta'zirihi wa tauqirihi wa ta'zimihi, yaitu hak Nabi yang kelima, wajib bagi kita untuk mengagungkan beliau, memuliakan beliau, menghormati beliau. Tapi ini secara umum 5 hak Nabi SAW. Tapi sekarang kita rinci. Yang pertama, al-imanu bi annahu ballaghar risalah wa akmalaha. Mengimani bahwa Nabi telah selesai menyampaikan risalah agama ini dan telah sempurna atau telah menyempurnakannya. Apa dalilnya? Masa nggak apa? Iya. Senangnya nyebut surat sama nomornya, posisinya enggak. Jadi kan disebutkan apa dalilnya, itu yang paling bagusnya adalah sebutkan ayatnya langsung. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Itu ketika disebutkan apa dalilnya, maka yang paling sempurnanya adalah sebutkan ayatnya. Al-yauma akmaltu, bacakan ayatnya. Kalau nama surat ataupun nomornya iya gampang itu. Apalagi sebelah kanan kiri, atas bawah, samping kiri, pojok kanan kiri, atas. Ini nggak ada para ulama yang lebay kayak gitu. Baik, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Baik, kata beliau, wa hiya syahadatun minallah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala tablighihi lamma arsalahu atamma tabligh wa akmalahu. Ini ayat ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi telah divonis sama Allah, telah ditetapkan oleh Allah, telah dipersaksikan oleh Allah bahwa beliau sudah menyampaikan agama ini. Ketika Allah mengutus nabinya, beliau sudah menyampaikan agama ini wa atamma tabligh wa akmalahu, dengan penyampaian yang sempurna. Karena yang mempersaksikan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya, yang mempersaksikan bahwa Nabi sudah menyampaikan semua agama ini adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Wa wajhud dalalah minal ayati ala dzalik anna Allah akhbara annahu akmalad din wa innama kamula bima ballaghahu idzid dinu lam ya'rif aw lam yu'raf illa bitablighihi. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia telah menyempurnakan agama dan sudah disempurnakan agama ini, yaitu dengan cara disampaikannya agama ini. Karena agama tidak akan sempurna kecuali dengan disampaikan. Nah, ya kan? Ini adalah proses yang proses satu jalur ini. Tidak akan mungkin agama menjadi sempurna kecuali apabila didahului dengan apa? Tabligh, menyampaikan risalah ini. Ya. Fa'ulima min dzalik annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha jami'ad din alladhi syara'ahu Allahu li'ibadihi. Maka diketahui dari sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua bagian dari agama ini yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Antum kalau misalnya benar-benar memegang ayat ini, maka antum bisa mematahkan semua hujah-hujah ahlul bid'ah. Dalil apapun yang dibawakan oleh mereka, bid'ah apapun yang dibawakan oleh mereka, ketika kita tabrakkan dengan ini, runtuh semuanya. Ya, runtuh semuanya. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan agama ini, dan Nabi ketika menyampaikan kepada umatnya itu dengan kalimat yang fasih, dengan kalimat yang jelas.
Karena Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, orang yang paling kasih kepada umatnya. Nggak mungkin Nabi SAW meninggalkan suatu kebaikan yang dia ketahui itu baik, tapi Nabi nggak ngasih tahu kepada umatnya. Itu nggak mungkin. Ini ada jalan kebaikan ini, jalan kebaikan. Nabi tahu ini kebaikan, tapi ternyata Nabi diem, nggak ngasih tahu kepada umatnya. Cek gak perlu wong-wong itu kapok. Kau Nabi gue ngono. Ini jalan kebaikan ini, meneng-menengan wis. Cek wong-wong gak ero. Ya biarin mereka nggak tahu ini jalan kebaikan. Nggak ada Nabi kayak gitu tuh. Karena Nabi sayang kepada umatnya. Begitu ada jalan kebaikan, dikasih tahu umatnya ini jalan kebaikan. Begitu ada jalan keburukan, Nabi juga pasti memberitahu kepada umatnya itu jalan keburukan, bukan malah diem-dieman. Kemudian Nabi SAW adalah manusia yang paling jelas ucapannya. Ya, Nabi SAW yang paling terang benderang penjelasannya. Sebagaimana nanti ada dalilnya, kisah tentang Hajjatul Wada, di mana semua sahabat yang hadir mempersaksikan bahwa Nabi SAW sudah menjelaskan agama ini dengan sempurna. Nah, kemudian pendalilan berikutnya, firman Allah Azza wa Jalla, atau dalil berikutnya, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab ayat 39. Allah mengatakan alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka takut kepada Allah dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini kata beliau, Allah memuji orang-orang yang menyampaikan risalahnya, menyampaikan agamanya. Ya Allah puji, mereka menyampaikannya itu dengan rasa takut kepada Allah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah ketika menyampaikan risalah ini. Nah, kalau orang-orang yang menyampaikan agama Allah ini dipuji, maka tentu yang dimaksud lebih utama menyampaikan agama Allah ini siapa yang paling utama? Nabi SAW. Ya, maka berarti pujian kepada mereka itu juga pujian kepada Nabi SAW. Ya, maka Nabi ketika menyampaikan itu dengan takut. Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhul watin." Seandainya Muhammad itu dia mengada-ngadakan ucapan atas kami, ngarang-ngarang ucapan atas kami, maka kami akan pegang dengan tangan kanannya, kemudian kami putus pembuluh darahnya. Diancam sama Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi kalau sampai mengada-ngadakan agama ini, ya ngarang-ngarang ucapan yang tidak difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, diancam sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nggak terjadi. Ya, itu tidak terjadi, tapi diancam sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian ini dalil yang kita sampaikan tentang haji wada dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan taraktu fikum. Ini Nabi ketika di Arafah ya. Nabi ketika khutbah di Arafah dengan khutbah yang panjang. Nah, ini disingkat saja. Taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang kalian gak akan mungkin tersesat setelahnya sepanjang kalian berpegang dengan sesuatu ini. Kitab Allah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Kemudian Nabi mengatakan, kalian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya tentang aku. Ya, kalian akan ditanya tentang aku. Maka apa jawaban kalian kelak di hari kiamat kalau kalian ditanya tentang aku? Qalu, maka para sahabat ketika itu mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah sudah menyampaikan, sudah menunaikan, dan sudah menasehatkan. Ya, sudah tulus untuk menyampaikan agama ini.
Faqala bi isbi'ihi as-sabbaba, bi isbu'ihi as-sabbaba yarfa'uha ila sama wa yankutuha linnas, wa yankutuha ilan nas. Kemudian Nabi mengangkat jari telunjuknya ke atas langit, dan kemudian setelah itu mengarahkan kepada manusia, kepada para sahabat. Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Nah, Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk ke atas, ini dari perbuatan Nabi yang menunjukkan Allah di atas. Jadi Nabi menegaskan akidah Allah di atas itu dari 3 sisi. Dari ucapan, dengan perbuatan, dan dengan takrir, persetujuan. Ada yang bisa nyebutkan kalau dengan ucapan apa yang menunjukkan Nabi mengajarkan akidah Allah di atas dengan ucapan? Allah fis sama. Pas apa itu? Itu bukan ucapan Nabi. Itu apa itu? Takrir. Itu dari sisi takrir, karena Nabi bertanya ain Allah, maka sang budak mengatakan fis sama. Kemudian baru Nabi benarkan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Itu takrir. Nah, sekarang yang ucapan banyak sebenarnya. Nabi SAW mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini adalah kepercayaan yang di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, rahmatilah apa-apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Itu dengan ucapan. Adapun dengan perbuatan ini, Allahumma syhad, itu dengan perbuatan. Nah, adapun dengan takrir adalah hadis jariyah tadi. Ainallah, ya, sang budak mengatakan fis sama dan disetujui sama Nabi. Nah, kemudian baru turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma anzalallah faqad kadzab. Kata Nabi, apabila ada yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah turunkan kepadanya, maka dia telah berdusta. Sungguh dia telah berdusta. Jadi kalau ada orang bilang, iya Nabi tahu ini, tapi Nabi gak ngomong, disembunyikan sama Nabi SAW, maka pastikan dia berdusta. Wallahu yaqul, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan, ya balligh, sampaikan apa yang Allah firmankan kepadamu, apa yang Allah turunkan kepadamu. Kalau kau tidak menyampaikannya, maka berarti kau tidak menyampaikan risalah Allah. Ya, maka tidak ada sesuatu apapun yang disembunyikan sama Nabi SAW. Semua sudah disampaikan oleh beliau. Maka kita mengimani beliau sudah menyampaikan agama ini, tidak ada yang kurang, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Agama ini telah sempurna. Nah, yang namanya sempurna, ya ibarat seperti gelas ini. Ya, sempurna ketika ya ada di pucuknya ini. Itu baru sempurna. Ketika ditambahi sama air, ya, yang tumpah ini adalah yang di dalam air ini kan, yang di dalam gelas ini kan, paham nggak? Ini kalau saya tambahi air, maka yang ada di sini ini akan keluar. Nah, itu hakikatnya. Ketika bid'ah dimasukkan ke dalam Islam, maka sunnah ini akan keluar. Iya, sunnah ini yang akan keluar. Ya, ketika bid'ah dimasukkan sini, maka sunnahnya yang keluar. Nggak akan mungkin bisa bersatu antara sunnah dengan bid'ah.
Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.